Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Kita bersyukur pagi hari ini kita akan kembali disegarkan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang akan saya beri sebuah judul yaitu lelah dan terlantar. Judul firman Tuhan pagi hari ini yaitu lelah dan terlantar. Langsung saja Bapak Ibu Saudara, kita akan buka ayat pokok kita di dalam Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36, demikian firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sekali lagi saya bacakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Haleluya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lelah dan terlantar dikatakan. Ya, inilah penilaian Yesus ketika dalam perjalanan pelayannya. Dia melihat orang banyak di sekitarnya dalam sebuah penderitaan. Ayat 36 ini muncul sebagai respon Yesus langsung terhadap orang-orang banyak, orang-orang Yahudi di sekitarnya. Dan orang-orang ini mengalami sebuah penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat orang Yahudi ini menderita? Kalau kita lihat secara fisik pada masa itu bangsa Yahudi ini hidup di bawah penjajahan Kekaisaran Romawi. Sebab itu karena dalam masa penjajahan orang-orang Yahudi sering mengalami yang namanya satu, penindasan. Ya, siksaan. Dua, pajak yang terlalu berat. Yang ketiga, mungkin pembatasan kebebasan-kebebasan. Nah, belum lagi ditambah kondisi ekonomi yang sulit. Juga menjadi beban bagi banyak orang di sekitarnya. Kemiskinan, kelaparan, ya, sakit penyakit, itu adalah masalah yang umum pada zaman itu. Nah, lalu bagaimana keadaan kerohanian orang-orang Yahudi, keadaan rohanian orang Yahudi pada zaman itu? Nah, bangsa Yahudi di masa itu Alkitab menggambarkan seperti mereka seperti domba tanpa gembala. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya kerohanian mereka sangat terlantar. Di zaman itu para pemimpin agama pada saat itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi seringkali gagal memberikan bimbingan rohani yang benar kepada orang-orang Yahudi ini. Orang-orang merasa kebingungan, orang-orang merasa kehilangan arah dalam keagamaan, dalam kerohaniannya. Mereka mencari makna dan harapan tetapi tidak menemukannya. Kata-kata lelah, kata-kata terlantar dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan keadaan orang yang merasa dirinya sudah letih secara fisik dan capek secara emosional, secara kerohanian, sudah lemah. Nah, tidak menutup kemungkinan hal-hal ini yang sedang kita alami Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kelelahan Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin hari-hari ini lelah menanggung sakit yang begitu berkepanjangan. Kita hari-hari ini mungkin lelah karena terlalu lama dibohongi, dikhianati pasangan kita. Ya, kita mungkin lelah dengan kesendirian kita. Ya, anak cucu kita tidak peduli dengan kita. Kita mungkin juga lelah karena tekanan pekerjaan yang begitu hebat. Lelah dengan pelayanan dan sebagainya. Dan mungkin masih banyak lagi Bapak Ibu
tekanan, kelelahan yang Bapak Ibu Saudara alami. Tapi apapun tekanan itu Bapak Ibu Saudara, lihatlah Tuhan Yesus memperhatikan semua kelelahan dan keterlantaran. Seperti Dia melihat orang banyak itu di sekitarnya yang di dalam sebuah penderitaan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan bagi saya dan saudara pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah engkau sedang mengalami kelelahan secara fisik mungkin? Maupun secara kerohanian? Apakah engkau sedang mengalami keterlantaran? Merasa tidak ada yang peduli lagi terhadap engkau? Lihatlah, Yesus melihat kelelahanmu dan hatinya penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara garis bawahi, hatinya penuh belas kasihan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita datang kepada Tuhan. Marilah kita datang mencarinya. Sebab Alkitab berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi saya bacakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah sebuah janji yang luar biasa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Engkau mungkin letih, engkau lesu, berbeban berat, apapun tanggalkan di kaki Tuhan pagi hari ini. Mintalah kekuatan, hadapi segala kenyataan. Mari kita akan keluar dari kemenangan menuju kemenangan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, waktu kita datang padanya ada kekuatan baru, ada jalan keluar, ada mujizat yang Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan, ini yang boleh saya sampaikan. Kiranya menjadikan berkat bagi kita semua untuk kita boleh menghadapi hari-hari yang semakin sulit ini. Mari kita berdoa bersama saya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh menikmatinya dengan penuh ucapan syukur. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, semuanya Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong setiap aktivitas kami. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bimbang Tuhan teguhkan. Yang dalam kelemahan Tuhan berikan semangat yang baru. Yang mulai lelah, terlantar Tuhan, kiranya Tuhan datang secara pribadi. Kami percaya hati-Mu hati yang penuh belas kasihan. Hati-Mu hati yang penuh dengan Tuhan kasih yang luar biasa itu. Senantiasa Kau berikan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan melalui hari ini dengan penuh sukacita. Kami melalui hari ini Tuhan, kami akan penuh dengan sukacita yang baru Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.